kita tuh kalau bisa habisin aja dulu jatah gagal kita gitu. Tinggal sisanya itu ya jatah berhasilnya gitu. Gila ya. Nah, kayak dari tadi tuh ngedengerin cerita yang Mbak Steph nih jadi pengen tahu sebenarnya tuh cita-citanya tuh emang tinggi banget ya Mbak. Tapi sebenarnya tuh cita-cita besarnya CRP tuh apa sih? Jadi kalau di CRP ini kita pengen bikin satu ekosistem sebenarnya. Jadi ujung-ujungnya sih kalau dari para founder ya, itu memang kita punya misi lah ya, bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam hidup kita sebisa mungkin sih nggak hanya berhenti benefitnya untuk diri kita sendiri, tapi gimana biar kita bisa meninggalkan legacy itu ya, semoga amalannya luar biasa gitu ya. Semoga. Jadi kita pengen bikin ekosistem karena kalau di dalam satu bisnis kan yang berperan di dalam itu banyak. Jadi misalnya kita bikin satu bisnis yang merasakan manfaatnya itu banyak. Satu customer, kemudian ada vendor, kemudian ada pemerintah gitu. Misalnya kita buka dan mengembangkan terus-menerus bisnis ini kan membuka lapangan kerja juga. Jadi kalau misalnya ada kru juga, karyawan-karyawan kita juga, ada keluarganya karyawan kita juga. Jadi si bisnis ini itu sebetulnya yang menghidupi itu bukan foundernya, bukan manajemennya, bukan karyawannya aja gitu ya, tapi semua orang yang terlibat di dalam ekosistem ini. Sehingga bisnis ini kita harapkan bisa sustain karena semua orang itu banyak yang istilahnya bergantung ataupun berinteraksi sama si bisnis ini. Jadi konsep kita sih seperti itu, dan kita pengen kita menciptakan sesuatu yang bisa punya snowball effect lah ya, nggak hanya buat para foundernya ataupun manajemennya, tapi ini manfaatnya tuh buat banyak orang gitu, bisa bergulung terus gitu. Dan long lasting lagi. Dan long lasting, betul. Wow, aku kayaknya ngedengerin ceritanya Mbak Steph ini kayak udah pikirannya tuh wow gitu. Jadi kita tuh kalau kayak macam-macam kayak saya ini pasti pengen tahu sebenarnya tuh dulu ada nggak sih yang bikin Mbak Steph jadi kayak sekarang, emang udah lahir tuh udah kayak gini Mbak? Atau ada serem dong ya kalau ini udah langsung gini. Iya gitu, maksudnya kayak ada nggak sih kejadian yang kayak oh ini triggernya, kayak tadi kan Mbak Steph sempat nyebut buku yang Mbak Steph baca, terus juga mungkin kayak pengalaman mengobservasi orang tua yang pegawai ya ternyata. Tapi ada nggak sih kayak kejadian apa lagi yang sebenarnya menyebabkan Mbak Steph berpikir begitu maju gitu loh? Karena sebenarnya kan kita umurnya nggak beda-beda jauh nih Mbak, kayaknya. Ya, I hope so. Nggak beda jauh kok. Tapi kok kayaknya aku baru kepikiran kayak gitu sekarang. Coba aku udah kepikiran dari 7-8 tahun yang lalu gitu Mbak Sali. Apa sih Mbak ini yang ada nggak cerita-cerita gitu yang membentuk diri Mbak sekarang? Sebenarnya sih kalau ya mungkin sering orang nyebutnya aha moment kali ya, gitu ya. Tapi kalau aha moment itu tidak pernah ada satu sih menurut saya. Jadi ini memang kayak sekumpulan atau serangkaian momen-momen yang terjadi. Salah satu yang cukup besar bisa jadi adalah waktu saya di sekitar SMP, itu kan terjadi krisis moneter kan waktu itu tahun 98. Jadi ketahuan umur ya. Nah, itu salah satu yang saya bersyukur hal itu terjadi di keluarga saya gitu, karena ternyata impactnya cukup besar. Jadi karena waktu itu impactnya adalah ayah saya jadi kehilangan pekerjaan. Jadinya tuh setelah itu kehidupan ekonomi keluarga kita itu cukup struggling gitu ya. Jadi karena masih harus membiayai kuliah anak-anaknya, akhirnya keluarga kita harus ngejual-jualin aset yang kita punya sampai ya kita pada akhirnya tidak punya apa-apa. Mau nggak mau ya saya sebagai anak SMP, anak SMA yang pada akhirnya habis itu SMA, habis itu kuliah, lebih muter otak lagi mungkin dibandingkan teman-teman saya waktu itu, gimana caranya supaya bisa lulus gitu kan, karena harus nyari uang tambahan buat bikin tugas, kemudian arsitektur kan tugasnya banyak tuh kan, makan biaya juga, gimana caranya supaya dapetin uang tambahan buat bisa nerusin sampai lulus. Jadi
kondisi itu yang membuat saya tuh kayaknya, saya ingat saya dari sejak SMP setiap hari yang saya pikirin tuh cuman gimana ya saya bisa cari uang gitu. Wow. Jadi ya mungkin itu akhirnya terlatih kan metode berpikir itu sehingga sampai sekarang itu untuk ngelihat peluang itu jadinya terlatih, karena menurut saya hal itu bisa dilatih. Saya punya temen yang menurut saya dia lebih berbakat lagi ya, kayaknya dia dari lahir udah kreatif gitu ya. Dari bayi udah kreatif gitu. Kalau saya ngerasa saya bukan orang yang dari awal kreatif atau dari awal ngeliat peluang, tapi saya tuh bisa sesuatu karena mempelajari. Jadi dari SMP tuh setiap kali ada peluang pasti saya ambil. Jadi kalau misalnya ada temen nih mau bikin undangan ulang tahun, oh yaudah sama gua aja gitu. Wah, gila ya. Terus ada Jiwanya dari dulu banget. karena kepepet kayak ilmu kepepet itu ya. Tapi alhamdulillah kan jadinya tuh beneran jadi bermanfaat dan sekarang tuh kayak Kepake banget. dan mungkin kayak jiwa strugglingnya tuh juga udah Betul. pacu gitu kan. Kita kadang-kadang mungkin nggak berani mulai karena takut jatuh-jatuhnya, mungkin kalau Mbak Steph dari dulu udah tahu gitu kan. Karena kan ada yang bilang itu berapa ya, saya lupa ya perbandingannya. Jadi kita tuh kalau bisa habisin aja dulu jatah gagal kita gitu. Tinggal sisanya itu ya jatah berhasilnya gitu. Lupa saya angkanya berapa. Bapak tuh angkanya biar Lupa. Angkanya tuh bapak pakai Nah itu pakai lagi biar banyak gitu ya. harus dicobain lagi nih. Iya betul. Banyak. Jadi harus mulai sedini mungkin sih untuk mencoba, karena kan si proses belajar itu terjadi terus kan gitu. Jadi Mbak Steph ini adalah salah seorang dari yang namanya Young Global Leaders perwakilan di Indonesia ya Mbak. Nah sekarang boleh tanya nggak Mbak, di Young Global Leaders ini Mbak Steph itu perannya apa ya? Oke. Jadi Young Global Leaders ini itu adalah program dari World Economic Forum. Jadi bagaimana caranya supaya mereka yang punya kontribusi di setiap negaranya ini juga bisa membawa program ataupun inisiatif ataupun pengembangan yang juga bisa give back to the world gitu ya. Jadi ada dari sisi environment, kemudian ada dari sisi pengembangan anak muda, kemudian ada dari sisi entrepreneurship-nya, macam-macam lah. Jadi harapannya dari semua yang global leaders di seluruh dunia ini, kita bisa berkontribusi dengan nilai-nilai yang memang baik gitu ya. Jadi gimana caranya kalau kita mengelola bisnis nih, kita punya peran juga, nggak hanya dapetin benefit sebanyak-banyaknya gitu ya, dapetin profit sebanyak-banyaknya, tapi gimana caranya supaya bisnis kita ini juga bisa give back ke society sih gitu. Jadi dengan ikut yang global leaders jadi dapat perspektif baru dari segi apa aja yang bisa kira-kiranya memberikan manfaat buat banyak orang gitu. Betul, ya. Nah, tapi dari pengalamannya Mbak Steph untuk membangun CRV Group selama ini, ada nggak sih yang bisa dibawa balik ke yang global leaders misalnya? Sebetulnya itu banyak banget. Jadi dari beberapa kali juga ikutan kegiatannya di yang Global Leaders ini, itu semakin banyak kayak semacam arahan atau panduan-panduan ya, bagaimana caranya supaya bisnis kita ini tuh bisa punya kontribusi yang signifikan. Karena di yang Global Leaders ini kan selalu dikasih update informasi-informasi seperti kondisi iklim kita, environment kita, kemudian kayak dari sisi gimana caranya untuk ningkatin lagi peran wanita misalnya di dunia kerja, segala macam itu data-datanya kita selalu dapat secara rutin, sehingga pada akhirnya kita bisa bridging ke bisnis kita. Gimana nih caranya bisnis kita untuk bisa berkontribusi di area yang ini, bisa berkontribusi di area yang lainnya dan segala macam. Mbak Steph punya nggak terakhir nih ya pesan untuk teman-teman di luar sana yang pengen jadi global shapers? Ya, pesan saya agak-agak spiritual boleh? Silahkan. Jadi menurut saya sih kita hidup itu ya pasti ada tujuannya ya. Jadi kalau kita memang melakukan sesuatu gitu ya, kita punya goal untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, itu dengan kita punya usaha yang banyak untuk capai goal itu aja, sebetulnya kita tuh udah berkontribusi banyak untuk orang lain gitu. Misalnya kita
misalnya buat teman-teman Global Shapers yang punya cita-cita buat bisnis nih, nah itu jangan mudah menyerah gitu ya. Nanti misalnya, oh saya passionnya di bidang fashion nih atau di bidang makanan, tapi taunya 6 bulan karena ketemu challenge akhirnya mikir, aduh kayaknya saya pindah passion gitu ya. Jadi itu ciri-ciri yang mudah menyerahkan. Jadi kalau misalnya kita terus belajar, ngulik, akhirnya kita bisa berhasil untuk diri kita sendiri, itu kita akan punya manfaat yang cukup banyak. Jadi pesan saya sih sebetulnya jangan baper karena tidak ada segala sesuatu yang tidak sulit ataupun semuanya susah, semuanya challenging. Kita nemu kata susah karena kita belum bisa kan, tapi begitu kita udah pernah ngelewatinnya, pasti kita jadi bisa. Nanti kita akan ketemu lagi challenge berikutnya. Jadi tipsnya kayak jangan baper aja deh ya. Karena itu penting banget, karena kalau baper akan berimpactnya panjang gitu. Mungkin itu aja dari saya. Wih gila, fans banget sih Mbak Steph ini. Oke, thank you banget hari ini Mbak Steph. Sama-sama. Bahkan saya menutup Satu Ya. Fashion Web Global Shapers Bandung untuk hari ini, dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber inspiratif yang lain. Thank you.